mobil, rumah, duit, nggak ada. Keluarga yang anterin ke kuburan juga ninggalin kita. Kita nanti akan sendiri tuh di situ. Sabar, dewasa, tegar. Shirin, Kamu imam aku yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Pak Ustaz. Hari ini kita bersama Tengku Wisnu dan Shirin Sungkar. Yeay. Ini adalah segmen favoritnya Raffi Ahmad di Rans Entertainment, namanya Inspiransi. Inspirasi orang Iya, inspirasi karena Masya Allah nih Tengku Wisnu ini memberikan banyak inspirasi kepada semua anak-anak muda yang ingin berlomba-lomba berhijrah untuk mencari pahala dari Allah SWT. Masya Allah. Masya Allah. Dan Shirin juga lihat nih sekarang udah ibu rumah tangga yang solehah sekali. Amin. Jadi ya kalau Irwansyah, Raffi Ahmad, Tengku Wisnu tuh mudanya sampai sekarang tuh metamorfosanya yang paling kelihatan tuh Tengku Wisnu dan Irwansyah. Kalau saya kan belum kelihatan. Amin Pak, doa bersbismillah. Amin, insya Allah. Nih aku mau ngobrol sama Tengku Wisnu dulu ya. Tengku Wisnu biasa dipanggil Bang Inu. Bang Inu. Bang Inu. Bukan Bang Nunu kan? Jadi kecil, panggilan kecilnya Bang Inu. Bang Inu, ya. Udah tua, udah kakek-kakek Bang Kotan. Diam, Jip. Jangan ngomong ketawa loh. Dan juga Bang Inu ini bener ya, panggilannya Bang Inu ya? Iya. Lahirnya di Jakarta 4 Maret 1985, namun tumbuh besar di Aceh. Ya. Jadi Sampai lama. Kelas 3 SMP baru pindah lagi ke Jakarta. Lama ada Aceh, lama. Dan kita tuh nggak nyangka banget nih. Ini gue yang nulis nih sebenarnya semuanya. Wes. Iya. Sejak kecil. Ya kalau nulis nggak selalu baca. Enggak, Udah kan coba. biar ini kan biar lebih terarah aja nih. Sejak kecil, Tengku Wisnu sudah hidup dengan lingkungan yang religius. Nah, ini nih yang bisa diceritain sama Tengku Wisnu waktu di Aceh tuh gimana sih, Nuk? Aceh sebenarnya ya, gue tinggalnya kan bukan di ibu kotanya kan Banda Aceh tuh. Ya. Nah, gue tinggalnya di Pidi, ada Kabupaten Pidi, ibu kotanya Sigli, dekat pantai. Jadi mungkin keseharian selain sekolah, main bola tuh di pantai tuh. Makanya kalau dibilang skill bolanya jago ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Sombong jatuhin apa orang. sih ini? Jatuhin orang doang. Jatuhin orang. Yang penting tackle kanan kiri jatuh. Bukan, Masih main bola sekarang masih? Masih kadang-kadang. Nah, cuman ya sampai kelas intinya memang waktu di sana lebih ya kayak anak-anak kampung lah ya. Maksudnya karena dekat pantai, selain main bola kita mandi di pantai, terus ada jembatan juga yang ada sungainya, kita loncat dari jembatan. Terus permainan lebih banyak permainan ini sih kayak sepedaan, lebih ke situ sih. Kalau misal masalah ya, waktu itu juga gadget juga nggak terlalu ini kan. Iya, nggak ada. Main kayak main paling banter kalau main game ya main WE paling di rumah. Kecil udah main WE. Iya. Nah, tapi nggak nyangka loh. Ini ngomong-ngomong, ada yang nggak disebut nih sama Tengku Wisnu. Apa tuh? Jadi Wisnu ini ganteng, kalem, dari kecil nih udah ganteng, udah kalem. Tapi waktu kecil pernah jailin orang pakai ketapel. Ingat nggak? Oh, ini ketapel ya karet sih, ketapel ya kalau karet ya. Iya sih. Tapi pakai lidi. Jadi pakai lidi bercanda sih. Cuma nempel lidinya di muka orang loh. Ya itu bercanda. Bercanda itu ya? Jadi ketapel. Iya, bercanda-bercanda lagi jauh ngeker orang. Ini temen sih yang dikeker. Kirain nggak kena, tapi ternyata nempel lidinya tek di sini, nempel sini. Anaknya nangis. Ya dipanggil ke guru, minta maaf tapi Itu masa kecilnya ya, Tengku Wisnu. salah satunya lah. Kalau Ya, Shirin Sungkar, Shirin Sungkar kan adik dari Zaskia Sungkar. Beda berapa tahun sih Shirin sama Wisnu? Woi. Sama Inu 1 tahun. 5 tahun. Zaskia sama kamu? Ini ngomong sama Inu. Oh, ini. 5 tahun. Beda 5 tahun. 7 tahun saya. Sumpah, aku mau naik kita. 7 tahun. 7 tahun. Ya Allah. 7 tahun. Oh 7 iya, tahun. 7 tahun tuh 5. Yang mana? Waduh. Ini dia nih. Hah? Udah dulu deh. Enggak 7 tahun. Tapi Shirin sebagai istri dari waktu sebelum menikah kenal Tengku Wisnu sampai sekarang seperti ini, apa sih yang Shirin rasain perubahannya dari seorang Tengku Wisnu?
Banyak banget ya. Aku kenal Inu tuh udah lama karena sinetron Waktu sinetron bareng. Cinta Fitri. Dari sebelumnya sebenarnya pernah dia jadi hostnya, gue jadi peserta. Peserta. Peserta kan cinta monyet dulu Iya, kan iya. kamu bawain acaranya kan aku jadi Kok pesertanya. cinta monyetnya langsung ngadep monyet? Wah, anak udah nangis. Iya makanya dulu pernah lah. Dari terus abis itu beda banget ya. Oh, waktu Cinta Fitri belum sama Tengku Wisnu belum, waktu itu ya. iya, Aduh. bentar ya. Udah lewat, udah masa lalu tabok ya. Itu ada pertanyaan nggak di situ kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak usah ditambah lah. Maksudnya kita sahabatan udah lama. Jadi aku udah tahu banget Ina tuh kayak gimana. Dia mau sama anak lu, Gi. Oh, Rafathar. Dia nyariin. Itu sama kamu aja dulu deh. Jadi udah sahabatan udah lama. Sahabatan udah lama, jadi kita emang sering curhat gitu ya. Jadi udah tahu lah satu sama lain itu kayak gimana sifatnya. Dan Tapi yang bikin sekarang berubah apa sih? dari sifat, perilaku, omongan, nada bicara, kayaknya semuanya berubah deh. Berubah 100%. Aku tahu dulu Inu kayak gimana, sekarang kayak gimana, jadi ya beda banget sih. Dan bersyukur dia bisa kayak gini. Tapi apa yang buat Shirin tuh jatuh cinta sama seorang Tengku? Jatuh cinta pertama. Iya, pertamanya dulu jatuh cintanya karena apa? Saat sekarang Sebenarnya tambah jatuh cinta lagi nggak Kalau setelah? kalau yang dulu kayaknya jauh ya lebih jatuh cinta setelah nikah, setelah dia memperdalam agama. Di situ yang bikin saya jatuh cinta dan saya tertarik banget untuk belajar agama lebih dalam karena perilakunya dia itu gitu. Maksudnya kan di Islam itu perempuan itu kan sangat diistimewakan gitu. Maksudnya dan dia memperlakukan itu sebagai suami itu Masya baik banget gitu. Jadi saya kayak aduh kok dia yang dulunya kayak gini bisa jadi begini ya. Itu yang bikin saya malah tertarik hijrah karena perilaku dia sih. Buat suami-suami, jangan dulu waktu pacaran romantis, ya abis menikah harus tambah romantis lagi kayak begini. Oh dia romantis banget. Apa hal yang paling romantis yang pernah yang paling nggak pernah lupa? Yang paling romantis itu ketika saya sebelum pakai kerudung, dia selalu ngingetin saya pelan-pelan, terus selalu bilang dia nggak pernah muji aku kalau lagi di blow rambut segala macam, tapi pas udah pakai mukena dia selalu bilang, "Sri, aku cantik banget sih pakai mukena." Jadi kan kayak aduh nggak usah copot aja dia mukenanya gitu. Waduh, ya Allah. Apa sih? Wow. Gue pengen anak. No, Ya. ini pertama kali karir Tengku Wisnu katanya masuk ke dunia entertain itu nggak sengaja gara-gara tragedi kecelakaan mobil. Emang benar itu? Benar. Memang kan awalnya memang nggak ada niat untuk Iya. nggak ada niat untuk apa namanya masuk ke dunia entertainment itu tidak ada kan. Dulu nggak ada. Nggak ada. Memang tujuan ke Jakarta sekolah, kuliah, kerja udah gitu kan. Tapi di satu titik tuh memang ngalami ya qadarullah ya kejadian tabrakan mobil dan waktu itu mobilnya mobil tante. Nah mobil tante itu akhirnya harus dibenerin kan. Cuma nggak punya uang sama sekali akhirnya minjem lah. Nah awal mau cari uang di dunia entertainment itu ada untuk membayar hutang sebenarnya. Bayar hutang untuk mobil itu. Ternyata pengen jadi artis ya, no? Awalnya belum, nggak ada ke situ memang. Tapi rezekinya. Ya alhamdulillah semua sudah ditakdirkan. Tapi, aduh. Nah, tapi kan sekarang Tengku Wisnu udah hijrah, dan ini jadi panutan banyak laki-laki yang pengen mendalami ilmu agamanya nih. Salah satu panutannya ya Tengku Wisnu. Masya Allah. No, Ya. apa sih waktu itu titik dimana lu bener-bener berubah dari Tengku Wisnu yang tadi Shirin bilang ya gue tau lah Wisnu kan dulu ya sama lah kita kan laki-laki muda dulu, dan sekarang Wisnu Agak beda dikit lah, nggak ya, terlalu sama. nggak separah gue sih, no, bener. Maksud gue apa yang membuat lu bener-bener bisa mantap? Tadi soal sudah berhijrah, waktu itu kan pernah juga ngomong sudah berhijrah, tapi kata-kata yang tepat sebenarnya kita terus berusaha untuk berhijrah sebenarnya, karena kan ingin terus menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah. Nah terus kedua apa sih sebenarnya kalau diceritakan cukup panjang, cuman ada dua poin. Yang pertama itu ketika dulu mindsetnya memang cara pikirnya ya, punya pemikiran bahwa akan bahagia ketika uangnya banyak gitu kan. Nah jadi kan memang kan kalau gue kan syuting sinetron.
Nah, biasanya hari Minggu itu gue libur. Nah, tapi hari Minggu gue gunain waktu gue tuh nggak, gue tetap harus cari duit dan dapat duit. Karena gue selalu berpikir gue mau bahagia berarti gue harus banyak uang. Nah, tapi sampai di satu titik ketika gue mendapatkan apa yang gue mau gitu ya, maksudnya kayak mobil, rumah, tanah dan lain-lain itu, gue ngerasain kok beda banget kok. Gue nggak ngerasain bahagia ya. Sama persis. Gue ngerasain bahagia itu gitu loh. Sama ini. Kok perasaan gue hampa gitu. Itu betul, itu gue. Iya, kata Arlaso kan hampa terasa kan. Oh, itu hampa. Itu cerita gue atau cerita lu sih? Makanya waktu lo cerita sama gue bilang ini sama banget cerita waktu gue. Makanya gue diem aja sebenarnya. Oh, sama berarti yang Sama. ngerasain. Ya Allah, bener. Nah, di satu titik. Dulu juga gue duit. Iya. Ini lo mau cerita hijrah lo apa? Wajar. Nah, tadi gue kirain Sama gue kan? nyindir gue, ternyata Enggak, bener. sama. Enggak. Itu poin pertama gue malah. Gue ngerasa, gue tuh ngebayangin, ini gue lihat rumah gue lihat, kok gue nggak ngerasain bahagia itu ya, gitu. Terus poin kedua adalah masalah kematian, langsung itu karena apa? Karena gue nggak, waktu itu ada perasaan takut matinya begitu luar biasa. Karena ada banyak teman-teman gue dulu kan berpikir, gue nanti ujung-ujungnya pasti gue pengen tobat lah. Semua orang ujung-ujungnya pengen nanti udah punya cucu, kita jadi baik, ahli masjid, insya Allah mudah-mudahan. Tapi gue, kenapa gue berpikir seperti itu? Karena udah saatnya gue nanti udah tua. Kalau muda, punya uang, masih muda, ya senang-senang aja dulu. Tapi nanti kalau misal mau tobat, ya nanti waktu tua. Tapi itu jadi hilang itu semua ketika banyak teman-teman gue yang di usia muda itu meninggal. Di umur 20 tahun meninggal, di umur 22 tahun meninggal. Jadi banyak yang seperti itu sampai akhirnya gue langsung punya ini bahwa orang mati itu sakit itu bukan tanda mati, tua itu bukan tanda mati. Kita bisa kapanpun mati. Ini lo lebih muda daripada gue nih, Vi. Umur lo 31 kan sekarang? Gue 33. Sekarang kalau tahun ini 34, lo 32. Bisa jadi walaupun lo lebih muda, lo bisa duluan yang meninggal lo, gitu. Ini bisa teman-teman di depan ini yang lebih muda, ya kan? Bisa jadi mereka duluan yang lebih meninggal, duluan. Bisa jadi gua juga yang meninggal gitu. Karena kita nggak tahu ajal siapa duluan nih. Siapa duluan yang akan dipanggil Allah. Kan ajal itu kan hanya Allah yang tahu gitu kan. Nah, pertanyaannya siap nggak kita dipanggil di usia kita sekarang ini? Nah, itu yang menjadi benar-benar titik gua yang, ya Allah, gua nggak siap dengan dosa-dosa yang gua lakuin. Nah, disitulah akhirnya gua bismillah, gua harus berubah sekarang juga. Karena bisa jadi gua sudah niat bismillah, setelah itu gua meninggal gitu. Jadi selalu, Vi, gue mudah-mudahan, tapi masih banyak dosa yang gue lakuin ya. Maksud gue gini, setiap ingin melakukan ada kesempatan untuk maksiat, selalu ingat gue lakuin maksiat ini terus gue mati. Nah itu selalu ingat itu. Jadi mudah-mudahan bisa setidaknya mencegah kita untuk melakukan maksiat itu. Karena poin ingat mati pasti. Karena kalau udah suul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik itu udah, Vi, nggak ada yang kita tahu, Vi. Ini kita kecubit di sini aja sakit, kebakar api aja di sini panas. Nggak kebayang di api di neraka itu, aduh, panasnya tuh luar biasa gitu. Maksudnya balik lagi adalah itu. 2 poin itulah ya. Yang satu hampa, kalau udah ngelihat harta yang kita miliki. Terus kedua adalah poin mati, karena menilai mati itu bisa kapan aja. Baik yang muda ataupun yang tua. Ini kakak gua kemarin meninggal, kakak sepupu gua. Gue sengaja yang sendiri mengantarkan jenazah kakak gue sampai ke bawah ke dalam. Karena apa? Gue pingin ngerasain nanti gue nih yang ada di sini. Harta gue nggak gue bawa tuh. Harta gue, mobil, rumah, duit nggak ada. Keluarga yang anterin ke kuburan juga ninggalin kita. Kita nanti akan sendiri tuh di situ. Itu sengaja gue benar-benar masuk ke dalam situ sampai gue berpikir, ya Allah, ini nanti gue akan di sini juga loh. Gue akan dikafanin, gue akan ditutupin, gue ditinggalin sama keluarga gue. Harta gue akan meninggalkan gue juga. Semua. Kecuali apa? Amalan-amalan kita. Gitu deh. Jadi merinding saya. Tapi itu pasti jadi inspirasi dan bermanfaat untuk semuanya itu. Tapi No, setelah lu hijrah, lu merasa ada yang menghina lu, ada yang bilang kan pasti dari orang nih, misalnya orang mau bener kan pasti, udah lu jangan so suci lah, pasti Ya. ada yang sering gitu. Apalagi kan teman-teman dekat nih. Lu jangan so suci lah. Udah lah, gue tahu lo gitu kan. Udahlah. Apalagi gue udah mulai coba untuk berubah, terus gue kembali lagi, maksudnya balik lagi, bandel lagi gitu kan. Nah itu teman gue sampai bilang, udah Nu santai aja Nu, kalau mau belajar nggak usah terlalu
gitu-gitu banget. Gue tahu lu nanti lu balik lagi paling digituin kan. Nah akhirnya gue tahu Vi bahwa memang masalah lingkungan dan pertemanan itu adalah suatu hal yang sangat penting buat kita karena bisa membawa kita ke arah yang baik dan bisa membawa kita ke arah yang buruk gitu ya. Dan itu banyak hadis-hadis yang menyampaikan seperti itu Vi. Ya salah satu contohnya seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya, oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Nah jadi kita akan mencocoki kebiasaan teman karib kita. Kalau teman karib kita bandel, kita bandel Vi. Kalau teman karib kita misalnya bahasanya simpel tukang mabok, ya lama-lama kita jadi tukang mabok. Kalau teman karib kita suka sholat, lama-lama kita ikut sholat juga insya Allah. Jadi akan mencocoki. Jadi satu pertama gue coba untuk sempat menghilang Vi. Nah kalau dibilang menghina atau enggak, itu hal yang wajar. Dulu gue sempat kaget sama bini gue, ya sama Shiren tuh, bini gitu. Istri. Itu sempat kaget gue berubah, tapi kok banyak yang hina ya. Gue bingung sampai di situ kan. Tapi akhirnya tersadarkan ketika ada seorang ustadz mengatakan bahwa Anda gila kalau Anda ingin mendapatkan ridho semua orang. Intinya adalah setiap apa yang lo lakuin pasti ada pro dan kontra, pasti ada like dan dislike. Itu sudah pasti. Keluarga kita aja, ruang lingkupnya keluarga kita nih, ketika kita melakukan sesuatu ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Apalagi seluruh kita harapkan seluruh ikut kita, nggak akan mungkin. Anda gila dibilang gitu. Kita gila kalau kita mengharapkan ridho semua orang. Nah di situ poin gue, lakuin aja yang penting bukan kita lihat nilai dari manusia, penilaian manusia, tapi nilainya dari Allah gitu kan. Jadi ya itulah, tapi itu gue lakuin terus. Tapi tetap manusia ketika dihina ya, namanya juga manusia, dibilang perasaan marah ada, perasaan dengki ada, kesel udah pasti ada. Tapi gue ambil ada satu hadis bahwa siapa yang menghina, mencaci maki seseorang itu nanti di hari akhirat dosa-dosa kita akan jatuh ke dia, pahala dia akan jatuh ke kita gitu. Nah, gue ambil ke situnya aja. Jadi hati-hati, ini mulut ini paling bahaya nih memang kan. Yang disuruhkan mulut sama perut ke bawah nih. Maksudnya paham ya, perut ke bawah ya. Nah, itu yang harus dijaga, mulut, perut ke bawah. Nah, itu tanda dimana kita harus menjaga itu dua gitu. Emang lu nggak syuting tuh sekarang kenapa? Banyak yang nanya nih, kok Teguh Wisnu apa memang udah fokus hijrah lebih? Ada berapa poin sih sebenarnya, cuma gue singkat aja ya. Pertama, kan kita semua kan udah mulai bisnis juga nih ya. Pasti kan harus ada waktu kita habiskan untuk bisnis yang kita jalani. Itu pertama. Kalau syuting sinetron, lo juga pernah lakuin syuting sinetron, pasti kan makan waktunya akan habis banyak banget. Kita punya anak, kita pasti pengen waktu kita sama keluarga dan anak-anak kita, udah pasti kan. Nah terus masalah yang satu lagi adalah ketika apa yang kita lakukan pasti kan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nih Vi. Nah ini gue selalu nanya sama Ustadz, gue pernah nanya sama Ustadz bagaimana apa yang kita lakukan itu mendapatkan ganjarannya juga dapat pahala gitu. Ya ketika mendapatkan program, ya kan, itu harus dilihat Vi. Program ini manfaatnya besar atau mudaratnya besar. Kalau misalnya mudaratnya besar ditinggalkan, tapi manfaatnya besar berarti diambil. Jadi memang kalau dibilang tinggalkan 100% nggak juga. Gue kan masih ada program-program religi gue ambil. Tapi kalau untuk sinetron gue putuskan untuk berhenti, untuk tidak di situ. Tapi balik lagi adalah bukan berarti gue maksudnya wah nggak setuju dengan ini, bukan, tapi lebih ke gue aja. Gue lebih menekankan diri gue, kayaknya gue kalau sinetron kayaknya enggak, karena banyak faktor yang gue pikirkan sih soal sama itu. Tuh makna hidup untuk seorang Teguh Wisnu. Makna hidup udah pasti ya sementara itu ya, akhirat selamanya. Jadi ya kita ini kayak musafir nih. Musafir itu orang yang berpergian, jadi cuma sebentar. Ujung-ujung kita kan pasti balik, minta pulang juga kita kan. Nah pulangnya itu adalah akhirat kita gitu kan. Jadi ya berarti selama menjadi musafir ya cari bekal sebaik-baiknya lah untuk menuju akhirat yang kita bilang itu, bukan kita bilang, yang kita tahu bahwa itu selamanya gitu. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Akhirat selamanya. Mudah-mudahan ya gue gampang ngomong kayak gini ya. Tapi sebenarnya waktu gue lakuin juga berat gitu. Jadi sama-sama lah kita harus saling bantu, saling support. Ya. Raffi, siapa tahu nggak ada yang tahu kan. Maksudnya gue tampilannya kayak gini ternyata Raffi yang sholat sunnah duhanya luar biasa, sholat sunnah tahajudnya luar biasa gitu kan. Lagi mencoba terus. Ya bismillah. Nggak ada loh, nggak ada yang boleh tuh ngejudge seseorang tuh nggak ada. Nggak ada belum. Dengar baik-baik ya. Ya udah 3 kata buat Shirin 3 kata buat Wisnu. Waduh, 3 kata ya? Iya, 3 kata aja. 3 kata? Jangan I love you ya. Sabar, dewasa, tegar. Masya Allah. Shirin.
Kamu imam aku yang terbaik. Masya Allah. Terima kasih buat Wisnu, buat Shirin. Sama-sama.